Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Gustiwayuni dan teman-teman kelompok saya itu Ramadhani, Zuriati Husni, dan Zentri Yulianusita. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami, yaitu klasifikasi CC atau Cullen Classification. Cullen Classification merupakan bagan analitik dan sintetik. Bagan klasifikasi ini diciptakan oleh Shyali Ramamrita Ranganathan. Ia adalah seorang pustakawan atau ahli klasifikasi di Universitas Madras, India. Edisi pertamanya diterbitkan pada tahun 1933 dan edisi berikutnya muncul pada tahun 1939, 1950, 1952, 1957, 1960, dan 1963. Ranganathan ini tidak puas dengan bagan klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya, yaitu DCC, UDC, dan LCC. Kemudian, ia menyusun bagan klasifikasi sendiri dengan bertumpu pada urutan faset, yang dikenal dengan Cullen Classification atau CC. Dinamakan Cullen karena menggunakan tanda Cullen atau disebut juga titik 2 sebagai tanda untuk menggabungkan faset. CC banyak digunakan di perpustakaan di India karena notasinya selalu memakai tanda 2 atau titik 2. Ranganathan mengemukakan sesuatu yang baru dalam dunia perpustakaan yang disebut dengan klasifikasi berfaset. Jika dilihat dari bagan klasifikasinya, bahwa klasifikasi ini merupakan pengembangan dari LCC. Dengan demikian, secara tidak langsung, CC pun terpengaruh oleh pembagian pengetahuan Bacon. Pada dasar awalnya, CC hanya menggunakan titik 2 sebagai pemisah faset dalam nomor kelas. Cullen Classification menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan faset dari subjek bahan perpustakaan. Maka dari itu, Ranganathan memberikan 5 kategori fundamental atau formula yang dapat digunakan untuk menggambarkan faset-faset dari suatu subjek, yang terkenal dengan formula PMEST, yaitu personality, disebut juga kepribadian dari objek, matter, masalah atau materi, energi, proses atau aktivitas, peak waktu, peak tempat, time waktu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cullen Classification mempunyai tujuan untuk menganalisis bidang subjek studi ke dalam unsur-unsur pokok atau fase-faset. Caranya dengan mendaftarkan sejumlah fungsi dalam faset yang relevan untuk masing-masing kelas utama. Dengan demikian, suatu bidang pengetahuan atau suatu kelas atau subjek bisa dibagi ke dalam sub-subkelas atau subkategori dengan menerapkan karakteristik klasifikasi. Contohnya, A. Faset berdasarkan karakteristik jenis perpustakaan, misalnya perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan pribadi. B. Berdasarkan pembagian yang lebih rinci atau fokus berdasarkan karakteristik bahasa, perpustakaan umum, sastra Jepang, sastra Indonesia. Klasifikasi membolehkan interpolasi subjek atau topik-topik baru dengan mudah dalam bagan umum sebagai pengganti daftar subjek dan subdivisinya seperti yang sudah dilakukan oleh bagan klasifikasi linear lainnya. Maka klasifikasi Cullen mendaftar sejumlah fungsi di dalam faset yang relevan untuk masing-masing kelas utama, yaitu bagian pertama peraturan rules, bagian kedua
Bagan klasifikasi. Bagian ketiga, bagan klasik dan buku-buku suci dengan nama khusus. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu klasifikasi kolon diperlengkapi dengan angka-angka, mnemonik, dan alat-alat notasi lainnya. Alat-alat yang umum dari rakatan yaitu angka 2. Angka 2 digunakan untuk bentuk, struktur, 2 dimensi, dan konstitusi. Angka 3 digunakan untuk panas, patologi dan penyakit, dan sebagainya. Angka 5 digunakan untuk estetika, emosi, dan lain sebagainya. Sedangkan angka 6 digunakan untuk keuangan. Klasifikasi kolon juga mempunyai sejumlah alat subjek dan abjad. Perlengkapan atau alat subjek terdiri dari pengguna nomor-nomor kelas yang sesuai dengan formasi atau kelas atau subjeknya. Sedangkan perlengkapan abjad terdiri dari pengguna angka pertama atau 2 angka pertama. Huruf awal nama-nama terdiri dari nama dagang dan tata nama teknis tertentu. Perlengkapan kronologis sebagaimana telah kita lihat pada kesusastraan mengkhususkan suatu fokus baru dengan memakai tanggal di mana pengarang ditunjuk oleh tanggal lainnya. Kolon menggunakan tanda-tanda yang sangat beragam. Kelas-kelas utamanya ditunjukkan oleh huruf-huruf kapital, sedangkan angka Arab digunakan untuk divisi faset-fasetnya. Dan huruf-huruf kecil digunakan untuk bentuk-bentuk bibliografi umum dan divisi subjek dan divisi lainnya. Di samping simbol-simbol menunjukkan kelas-kelas, pada fungsi di dalamnya ada beberapa simbol penghubung atau indikator faset seperti P yang dimaksudkan oleh suatu koma, M oleh semikolon atau tanda titik-titik koma, E oleh kolon, S oleh titik, dan T oleh tanda petik, sehingga notasinya menjadi panjang dan kompleks. Di samping itu, terdapat 4 indeks yang dirujukkan ke bagan, tapi tidak mudah menggunakannya, sehingga klasifikasi ini tidak banyak digunakan meskipun di India sendiri. Dan kekurangan dari klasifikasi kolon. Kelebihan: pembagian subkelas pada kolon classification berdasarkan metode pembagian faset PEMES lebih menghasilkan pengelompokan subjek secara terperinci dan lebih detail, sehingga presisi untuk mendapatkan koleksi dengan subjek tertentu lebih mudah. Kekurangan: kolon classification tidak memiliki atau menyediakan nomor klasifikasi yang siap pakai atau bersifat enumeratif, sehingga pustakawan harus menentukan sendiri nomor kelas untuk menandai analisisnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.